Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara di renungan pagi hari ini. Saudara, di sepanjang bulan Agustus 2026 ini, kita dibimbing oleh satu tema besar di dalam seluruh renungan pagi kita, yaitu bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk kemuliaan Tuhan dan membangun jemaat. Dan spesial di pagi hari ini, di tanggal 26 Agustus, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Damai dari Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di YouTube untuk sama-sama belajar firman Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami sadar bahwa tak mungkin satu hari ini kami lalui tanpa pimpinan Tuhan. Maka kami mau Tuhan yang memimpin kami terus dengan firman-Mu, yang akan menerangi jalan kami, yang akan membimbing langkah-langkah hidup kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk menangkap kebenaran Injil dengan tepat di pagi hari ini, dan biarlah semuanya ini demi nama Tuhan juga akhirnya kami kenal, demi juga akhirnya kami juga mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Sang Raja kami berdoa. Amin. Saudara, ayat pokok kita pada hari ini terambil dari Roma 14 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara ya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Roma 14 ayat yang ke-19 dengan jelas mengingatkan kita akan satu instruksi yang penting sekali, bagi saya penting, dan saya harap saudara juga menganggap ini menjadi bagian yang penting di dalam hidup saudara, bahwa kita itu dipanggil untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, kita semua tahu fakta bahwa Tuhan telah memperlengkapi setiap kita itu dengan talenta. Saudara sadar ya, di Alkitab disebutnya talenta. Dan kalau kita studi kata talenta itu bukan tunggal, tapi itu jamak. Sehingga kalau dia jamak, maka memang Tuhan perlengkapi kita dengan banyak hal. Banyak hal. Ada yang pandai mengajar, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai memimpin, ada juga yang pandai untuk mengelola administrasi. Saudara, saya kadang-kadang membayangkan betapa indahnya Tuhan itu memperlengkapi setiap orang-orang dengan karunia-karunia yang berbeda. Kalau kita pernah tes karunia rohani, mungkin kita akhirnya bisa tahu juga ya seperti apa kita ini. Bagaimana Tuhan itu semua demi kebangunan gerejanya. Namun, saudara, mari kita renungkan lebih dalam lagi makna rohani dari ayat yang sudah kita baca tadi. Mengapa Paulus itu menempatkan damai sejahtera itu sebagai syarat sebelum orang-orang atau jemaat itu saling membangun? Maka kalau kita lihat dari kacamata Injil, damai sejahtera yang sejati itu bukan sekedar ketiadaan konflik, tidak ada masalah, atau bahkan suasana yang tenang, suasana yang syahdu gitu ya, suasana yang tidak ada masalah. Saudara, kita harus melihat bahwa damai sejahtera adalah sebuah realitas bahwa kita ini, manusia yang berdosa, ini telah didamaikan oleh Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga damai yang kita terima ini adalah pemberian, bukan hasil pencapaian kita. Jadi ini bukan karena usaha kita. Berarti kita bicara damai sejahtera itu bicara relasi kita yang pulih dengan Bapa. Bapa yang mencari penyembah yang benar, sehingga dia kirim anak Yesus Kristus untuk menebus kita dan memberikan teladan bagaimana menyembah Bapa dengan benar di dalam seluruh aspek hidup kita. Maka ketika kita membawa kebenaran ini ke dalam konteks pelayanan kita sehari-hari,
cara kita menggunakan talenta harusnya akan berubah total. Karena fondasinya bukan karena kita yang mau mencapai ke sana, tapi karena kita telah menerima. Kita tidak lagi menggunakan kemampuan kita ini untuk mencari panggung, apalagi mencari pengakuan, apalagi kita mau mencari validasi dari manusia. Karena apa, saudara? Karena jiwa kita ini sudah dipuaskan dan kita telah berdamai di dalam Kristus. Maka kita membawa rasa damai itu saat kita rapat di gereja, rapat kepanitiaan, rapat wadah-wadah, saat kita berlatih musik di gereja, bersama-sama menyatukan musik untuk ada di dalam ibadah-ibadah raya kita. Atau bahkan saat kita berinteraksi dengan jemaat yang lain. Itu muncul karena damai sejahtera yang melimpah yang kita terima dari Allah. Saudara, mari kita coba bedah sedikit ya, sedikit saja gitu ya. Dinamika yang sering terjadi di gereja seperti itu. Mengapa pelayanan itu seringkali akhirnya menimbulkan gesekan atau bahkan menimbulkan kelelahan batin gitu ya. Ini kita anak-anak muda itu seringkali mengalami perasaan-perasaan itu yang diungkapkan gitu ya. Gesekan, lelah batin. Maka saudara, jawabannya apa gitu? Jawabannya karena talenta yang hebat yang digerakkan oleh hati yang tidak damai gitu ya. Kita tuh punya talenta yang hebat tapi digerakkan oleh hati yang tidak damai. Hati yang tidak damai itu maksudnya apa? Penuh ambisi, ada luka batin, apalagi ada kesombongan yang muncul di dalamnya. Itu akan menjadi senjata yang merusak persekutuan kita. Tapi sebaliknya, talenta sekecil apapun dia, sesederhana apapun dia, tetapi jika dia itu digerakkan oleh hati yang dipenuhi rasa syukur atas anugerah bahwa aku ini telah diampuni oleh Kristus, bahwa aku telah menerima anugerah dari Kristus, itu akan menjadi alat yang kuat untuk apa, saudara? Untuk merekatkan dan membangun kita sebagai jemaat, sebagai satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita menguji dan mengevaluasi kedalaman hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saat kita itu melayani dan bahkan menggunakan talenta kita belakangan ini atau yang sebelum-sebelumnya, apakah kita itu sepertinya jadi orang yang memaksakan kita di dalam berbagai macam rupa-rupa pelayanan kita? Apakah kita itu mudah tersinggung ketika kita itu tidak menerima apresiasi? Adakah damai itu sungguh-sungguh melingkupi hati kita saat kita itu melayani Dia dan kita melayani sesama kita? Maka saudara, jika kita menyadari motivasi kita masih sering melenceng, hari ini adalah saat yang tepat untuk kita kembali membangun ulang komitmen-komitmen kita. Membangun ulang, terus mengalami pembaharuan. Saya sadar bahwa hidup kita semua sama-sama ada dalam perjalanan mengenal Tuhan Yesus. Sehingga dalam perjalanan mengenal Tuhan Yesus ini, ruang-ruang kita bisa jatuh itu sangat-sangat mungkin terjadi. Tetapi kita terus berjalan ke arah Kristus. Itulah alasan kita hidup ini. Itulah alasan kenapa kita perlu berjuang di dalam iman. Maka mari kita meninggalkan, bukan hanya meninggalkan, mari kita menanggalkan ego kita di bawah salibnya Kristus. Dan membentuk langkah pelayanan yang baru, yang ada damai sejahtera di dalamnya. Sehingga melayani itu bukan supaya kita itu dikenal hebat, tapi melainkan mendesain setiap tindakan kita, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, itu murni sebagai saluran damai sejahtera Allah. Agar apa, saudara? Agar jemaat terbangun dan nama Kristus itu dipermuliakan.
Maka sebagai penutup perenungan kita di pagi ini, mari kita menguji motivasi dan kondisi batin kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, adakah damai melingkupi hatimu? Adakah damai melingkupi hatiku? Mari bertanya pertanyaan dengan serius. Dan biar Roh Kudus menolong kita untuk melihat ke dalam diri kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah mendamaikan kami dengan Bapa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami menggunakan talenta kami dengan motivasi yang salah, yang akhirnya menimbulkan perselisihan, menimbulkan kekacauan, bukan kedamaian. Oh Roh Kudus, penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Tolong kami agar setiap perkataan kami, tindakan kami, pelayanan yang kami kerjakan hari ini, pekerjaan yang kami kerjakan hari ini, sungguh-sungguh mendatangkan damai dan membangun jemaat-Mu, membangun orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama-Mu dipermuliakan selama-lama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, memohon pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Biarlah damai sejahtera Kristus memimpin setiap langkah saudara dan pelayanan saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.